Salam sejahtera buat semua. Perkenalkan Pak, kami dari PER 21 ingin menjelaskan tentang program Rombadis. Rombadis ini. Sebelum kami memulai program kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Grace Luciana Bormarpaung dari NIM 12S25022 dan PER Saya Adelita Faresusi Mamora dari NIM 12S25025. Baik, langsung saja kita membuat programnya. Pertama-tama, ini ada soal Rombadisnya akan dibacakan oleh PER saya. Di soal studi kasus ini, Uco adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama shared dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut buddy. Saat ini, Uco tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan. Butet rekan Uco yang juga bersekolah di kampus yang sama. Tinggal bersama 3 penghuni lainnya, Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Uco dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk merepresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dash, sehingga solusi tidak lagi menerima nama siswa. Di sini nanti kami akan menginputnya. Ini tugas Anda, tugas 1, 10 PTS. Pada main flow didefinisikan array variable yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Kemudian yang kedua, kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Yang ketiga, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Nah, yang keempat, kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Baru yang kelima, laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Example-nya kami input nanti Uco, Wayan namanya dan triple dash. Kemudian output nanti keluar Uco dan Wayan. Kemudian example kedua gitu juga, nama Butet, Lilis, Nana, Yuni, maka outputnya Butet, Lilis, Nana, Yuni. Nah, untuk flowchartnya kini kita declarekan di main ini. Pertama kita menggunakan tipe data string, kita declarekan nama, name, baru kita array karena yang diminta size-nya itu 4 pada soal. Maka kita buat 4 elemen dari indeks 0, 1, 2, dan 3. Kemudian di fungsi kita masukkan call nih. Kita buat fungsi 1 nama name. Di sini memanggil fungsi 1, mengirimkan array name sebagai argumen. Fungsi ini akan menginisialisasi atau mengosongkan isi array. Kemudian kita buat lagi call fungsi 2 name juga. Nah, di sini juga mengirimkan array name sebagai argumen. Fungsi ini nanti meminta input dari pengguna untuk memprosesnya. Kemudian end. Nah, kita buat functionnya itu function penamaannya function 1. Nah, kita buat ini. Kita buat di sini parameternya tipe data string array name. Nah, di return type-nya itu none. Kemudian ini fungsinya itu menerima array name dari main. Nah, kita buat deklarasikan integernya menggunakan tipe data integer, yaitu variabelnya d. Di sini sebagai counter atau indeks. Kemudian kita buat dia for. Nah, kita for kan menggunakan variabel tadi d. Nah, start value-nya itu dari 0. End value-nya 3 karena yang diminta 4, jadi 0 sampai 3. Kemudian kalau tadi for kan, maka kalau dia next maka kita assignkan dia variabelnya nama name array d.
baru expressionnya tanda kutip, string kosong, kemudian don't. Nah, fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh per saya. Nah, selanjutnya di fungsi kedua array ini adalah fungsi yang dimulai untuk menerima array name dari main. Ini fungsi kedua, kita namakan array itu type-nya non. Yang selanjutnya yaitu kita menggunakan assign declare integer x dan a. Ini mendeklarasikan variabel x untuk indeks perulangan dan a, atau kemungkinan untuk menyimpan indeks terakhir. Nah, selanjutnya kita menggunakan for. Nah, di sini for-nya ini juga kita gunakan di variabelnya x, terus start value-nya 0, kita buat di end value-nya 3, step by-nya 1, direction-nya kita menggunakan instring. Memulai perulangan atau loop untuk mengisi elemen array name dari indeks 0 hingga 3. Inilah mulai dari indeks 0 sampai 3. Nah, selanjutnya kita inputlah dia namanya yaitu x. Ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan sebuah nilai string dan menyimpannya ke dalam elemen array nama pada indeks x pada saat ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan if, yaitu name x sama dengan tanda kutip triple dash tanda kutip. Ini berfungsi untuk pengambilan keputusan atau direction, memeriksa apakah input yang baru dimaksudkan oleh pengguna adalah string khusus, yaitu inilah dia, triple dash atau tanda strip ganda. Nah, kalau dia false, nah kita masukkanlah dia assign-nya. Assign A sama dengan X. Ini berfungsi untuk nilai indeks pada saat ini disimpan ke variabel A. Nah, selanjutnya kita kembali ke loop dan kembali ke awal perulangan untuk indeks berikutnya. Jika kita gunakan assign di bagian true, nah kita input adalah, nah kita input ini. Oke. Dan selanjutnya kita masukkan lagi assign variabel A sama dengan X. Masukkan lagi assign X sama dengan 4. Ini adalah nilai counter perulangan. X diubah secara paksa menjadi 4 karena batas atas perulangan adalah 3. Mengubah X menjadi 4 akan menyebabkan perulangan segera berhenti atau break. Nah, kita masukkan lagi ke fungsi ketiganya. Kita menggunakan call. Kita masukkan fungsi 3 atau name. Setelah perulangan selesai atau baik karena mencapai batas 3 atau karena dihentikan paksa. Fungsi ini memanggil fungsi 3 untuk menampilkan hasil array-nya. Nah, selesai. Kita masuk ke fungsi 3. Nah, di fungsi 3 ini kita pakai function. Functionnya ini fungsi 3 atau string array name. Nih, parametersnya itu string array names. Fungsi ini dimulai atau menerima array name dari fungsi kedua. Nah, kita pakai non. Selanjutnya kita menggunakan declare c. Dan ini untuk kita pakai declare dan tipenya integer, variabelnya c. Ini berguna untuk mendeklarasikan variabel integer c yang akan digunakan sebagai index counter. Nah, lalu kita beralih ke for. Kita menggunakan variabelnya c, start value 0, directionnya indexing, dan end value-nya 1, step by-nya 1. Nah, di sini dimulai perulangan atau loop-nya lagi yang akan berjalan 4 kali.
untuk C bernilai 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita masukkan lagi outputnya. Di setiap perulangan, nilai string yang tersimpan di elemen array name pada indeks C itu atau name 0 atau name 1 dan lain-lain itu ditampilkan ke layar. Ini misalnya name C. Nah, setelah itu selesai. Nah, jadi kan kesimpulan alur programnya itu deklarasi dibuat dulu wadah name-nya yang bisa nampung 4 nama pada studi kasusnya di soal tadi. Kemudian inisialisasinya lah fungsi 1 itu. Fungsi 1 itu memastikan 4 wadah itu tersebut benar-benar kosong. Kemudian yang ketiga, input dan pengelolaan fungsi. Yang fungsi 2 tadi meminta pengguna memasukkan 4 nama. Jika pengguna mengetikkan nanti triple dash sebelum 4 nama selesai, proses input dihentikan dan di tempat yang baru diisi triple dash-nya, dikosongkan kembali. Kemudian nanti outputnya itu yang fungsi ketiga, itulah dia fungsi ketiga itu gunanya untuk menghasilkan. Dia menampilkan semua isi dari 4 wadah name array 0 hingga name 3, kan 0, 1, 2, 3, 4 yang dibutuhkan. Kemudian ya dan nanti fungsi 1 dia membagi, baru fungsi 2 mengisi, baru fungsi 3 menampilkan. Sekarang kami ingin mengerannya. Sekarang kami akan memerankan. Apakah jalan? Sama. Terima kasih, Pak. Di dalam studi kasus kita buat ucok, input ucok, baru wayan, baru triple dash. Nah, ini hasilnya. Nanti yang keluar ucok wayan. Itu buat triple dash dia menandakan biar berhenti. Nah, example yang kedua kami input 4 orang nama. Kalau kami input 4 orang nama, maka keluar Nah, dia input tadi Butet, Lilis, outputnya Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Inilah hasilnya sesuai dengan yang input. Dan kami sudah mensubmit. Inilah kami sudah hijau. Kami sudah auto grading test dan centang hijau. Begitu. Jadi yang kami rankan sesuai dengan studi kasusnya. Dan voucher kami berjalan dengan lancar. Sekian dari kami, Pak. Jika ada salah kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih.